Ini adalah latar belakang kita melakukan rakor pada hari ini, yaitu bahwa HIV/AIDS ini masih menjadi isu kesehatan publik atau saya sebut masih menjadi isu momok, ya. Mungkin kita tidak menyadari bahwa kita ini secara laten nggak kelihatan bahwa virus sedang mengalami peningkatan. Pada saja akhir untuk 2025 di semester pertama kita sudah berada di angka kurang lebih 10.800-an. Nah, ini tentang mapping, ya, saya sebut saja mapping Oda Dinabire. Bapak Ibu boleh lihat ada ini 2020, gambar merah ini adalah jumlah kasus temuan di 2024 ada 609. Januari kita baru di semester pertama saja, di semester pertama tahun ini sudah di atas 330. Apakah di Desember nanti bisa menambah? Tapi sepertinya akan menambah. Memang kita sedang lihat dengan KPA provinsi melakukan kesadaran pemeriksaan. Artinya bahwa yang tadi seperti Kakanda Bupati sampaikan, masih banyak itu yang belum terdeteksi di luar. Nah, ketika mereka melakukan pemeriksaan, maka angka ini pasti akan bertambah. Gitu. Nah, salah satu PR KPA di bagian depan untuk melakukan suluh atau sosialisasi, edukasi supaya mereka mau melakukan pemeriksaan secara manual. Nah, kalau tadi di sini ada angka apa ya? Karena memang pokoknya berkorelasi kuat. Artinya semakin tinggi IMS-nya akan mempengaruhi penyebaran virus HIV. Coba Bapak lihat ini, Bapak Ibu ya, kita tinggi pasti kita punya HIV/AIDS tinggi juga. Demikian juga IMS tinggi, HIV/AIDS-nya juga. Semakin IMS semakin tinggi juga AIDS. Artinya bahwa bermula dari IMS. Kalau IMS kita bisa turunkan, ya mudah-mudahan harapannya bahwa penyebaran HIV-nya pun akan ikut turun. Ini gambaran supaya Bapak Ibu tahu bagaimana perkembangan kasus baru dari tahun 2020 hingga semester pertama tahun 2025. Ini yang kita khawatirkan itu terlalu tinggi. Kalau dia segini mungkin nggak akan IMS-nya mungkin nggak terlalu tinggi, tapi kalau IMS-nya tinggi, kemungkinan dia bisa berakhir di sini. Kemungkinan. Gitu, karena dia selalu mengikuti. Coba Bapak lihat izinnya. Ini yang lebih ini sedikit anomali. Tapi di sini antara IMS dan HIV/AIDS. Nah, ini situasi yang persoalan menjadi membuat kita ini terbanyak temuan kasus. Kalau aktual sekarang ya kurang lebihnya itu 10.800 sekian. Tahun 2024 ya 10.494. Kita sudah mengalami penambahan 330 di semester pertama. Ini gambaran perkembangan HIV/AIDS dikaitkan dengan IMS. KPA di dalam melakukan atau kegiatan-kegiatannya punya landasan hukum. Tentu secara nasional ada Perpres ya, dan juga ada Perbuk, Undang-Undang 36 tahun 2009, kesehatan juga ada, kabupaten juga ada tahun 2014, kemudian tahun 2023 ada ya. Keputusan Bupati juga tentang penanggulangan AIDS kabupaten. Nah, Bapak Ibu, kita sebenarnya tidak kekurangan aturan hukum untuk melaksanakan kegiatan. Kita sudah punya landasan. Cuman mungkin pertanyaannya adalah
aturan itu belum kita bisa maksimalkan. Misalnya nih, kurikulum di sekolah itu sebenarnya kan sudah diatur di dalam Perda, tapi itu belum pernah terwujud. Ini salah satu yang artinya kita nggak, menurut saya KPA, bahwa kita tidak eh, seharusnya tidak lagi berpikir tentang Perda, karena Perda itu kita belum maksimalkan. Saya sebut kurikulum lokal saja kita belum pernah aktualisasikan di sekolah, pada kita bisa menjadi filter awal untuk pencegahan HIV/AIDS. Oke, itu visi, misi, dan tujuan. Visinya jelas ya, penanggulangan HIV/AIDS dan MS yang efektif, inklusif, dan berprestasi menuju Nabire hebat. Ya, kita tidak bisa juga mengabaikan ya masyarakat. Oleh karena itu memang kita perlu banyak mempertimbangkan berbagai aspek supaya penanggulangan HIV/AIDS ini tidak justru menjadi masalah. Misi meningkatkan pencegahan penularan pada populasi umum dan populasi kunci. Nah, sekedar informasi saja, untuk populasi umum kita sendiri prevalensi penularan itu saya baca itu 5,9%. Rata-rata nasional hanya 0,3. Ini kan yang terlalu tinggi. Makanya tadi Pak Wakil Bupati sebut kita memang berada di urutan teratas untuk kabupaten. Ya, 0,3 itu nasional. Artinya gini, dari 100 orang itu ada 6 orang infeksi HIV/AIDS dari 100 orang. Itu. Jadi 100 orang itu ada 6 orang di dalamnya yang terpapar oleh HIV/AIDS, dan kita hidup bersama dengan mereka. Nah, ini kan artinya virus ini bukan orangnya ya. Yang kita cegah adalah virus ya. Virus ini dengan prevalensi yang cukup tinggi itu kan seharusnya memberikan kekhawatiran buat kita, jangan sampai tidak terkendali. Kemudian kedua, memperluas deteksi dini di seluruh Kabupaten Nabire. Itu akan terkait dengan tadi jumlah kasus baru. Memastikan keberlangsungan pengobatan supresi viral load. Kemudian mengurangi stigma dan diskriminasi, memperkuat dukungan sosial. Mengurangi kasus baru IMS. Nah, tadi IMS dengan AIDS ini selalu ikut-ikutan ini, satu gerbong biasanya mereka. Tujuan capai target 95, turunkan infeksi baru dan kematian AIDS. Mencapai target eliminasi MS tahun 2030. Ya, AIDS dan MS target eliminasinya 2030. Artinya kita punya 5 tahun lagi untuk angka tersebut. Tapi agak sulit kalau kita tidak berkolaborasi bersama untuk bisa mencapai angka itu. Kita hanya tersisa 5 tahun lagi. Sementara kita trennya memburuk nih. Pertumbuhan angka kasus baru itu boro-boro dia start, ini malah bertambah. Sementara harapannya adalah kita bisa mencapai 95%. Oke. Strategi utama daerah ya, ini saya sampaikan. Pertama, kita akan melakukan pencegahan berbasis komunitas, edukasi remaja, dan deteksi dini di populasi kunci. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan sedikit poin pertama ini, bahwa faktanya kita di Nabire itu untuk kasus baru didominasi oleh usia produktif sekolah. Data yang saya baca, yang saya peroleh dari Dinkes itu, tahun 2023, 2024 itu kita ada sekitar 700 kasus baru. Yang tadi ya, 600-an ya. Setengahnya adalah usia produktif sekolah. Saya tidak menyebut usia sekolah karena mereka belum tentu sekolah. Saya menyebutnya usia produktif sekolah. Artinya kita karena nggak tahu nih mereka bersekolah atau tidak karena tidak ada yang bayar dress, sehingga saya menyebutnya produktif sekolah. Tetapi 50% itu ada di sekolah. Ini kan menjadi kekhawatiran yang menurut saya memang selama ini
sorry, saya harus mengatakan sekolah seperti tertinggal di dalam melakukan pencegahan. Padahal mereka punya potensi besar. Pertama, mereka sendiri mereka yang lebih banyak sebagai kasus baru. Kemudian mereka ini kan sebenarnya lebih konsisten untuk bisa melakukan pencegahan. Tetapi menurut kami KPI belum diberdayakan. Padahal berdaya sudah ada nih, tapi kita belum masuk ke arah situ. Nah ini jadi PR, termasuk PR KPA. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama, sekolah bisa bersama-sama ya, karena tadi saya sampaikan tadi, mayoritas ada di usia produktif sekolah, dan kita harus arah ke sana sebenarnya. EMT screening HIV ibu hamil 100%, profilaksis bayi ART ibu hamil. Nah ini sepertinya nanti rekan-rekan dari Dinkes ya, yang lebih kompeten soal ini. Kemudian ada tes temukan, VCT, PITC di rumah sakit, puskesmas, mobile testing, dan jejaring vaskes swasta. Keempat, terapi tata laksana ketersediaan RV, TPT, TB, HIV. Ya ini soal obat, sejauh ini sih untuk ODA bisa tersedia dengan baik. Ya. Keempat, dukungan ODA, konseling, dukungan sebaya, jaminan sosial, rujukan lintas sektor. Saya ucapkan terima kasih kepada siapa Bapak, boleh berdiri Pak, siapa namanya? Abed ya. Dia adalah bagian daripada dukungan sebaya. Setiap kali saya bertemu beliau ini, maaf saya izin ya, termasuk Oda ya, tapi semangatnya luar biasa. Saya tadi begitu dia datang, saya salam beliau, wah persepsi saya tentang Oda itu beda sekali. Dia tidak seperti yang kita bayangkan, yang loyo segala macam. Dia bisa menjadi saksi tentang bagaimana dukungan sebaya bisa membantu terhadap pengobatan. Ya, kemudian ada jaminan sosial, rujukan lintas sektoral. Memang di sini untuk dukungan ODA ada beberapa PR. Saya berdiskusi juga dengan beberapa LSM, ada hal-hal yang memang harus kita selesaikan. Misalnya soal KTP. Itu kan banyak ODA itu mengalami masalah itu dalam penerimaan obat, salah satunya adalah karena KTP-nya itu ada yang belum ada gitu kan, ataupun masih yang lain-lain gitu. Jadi memang PR kita juga adalah bagaimana bisa menyelesaikan persoalan itu ke depannya, bagian daripada strategi utama daerah. Berikut Bu. Tata kelola dan koordinasi kelembagaan, secara kelembagaan KPA, tim koordinasi lintas OPD dipimpin oleh pimpinan daerah. Kedua, forum koordinasi rencana kerja dan target tahunan yang terukur. Peran Dinkes, leading sektor teknis, penetapan peran OPD, pendidikan sosial lapas, ketenaga kerjaan, Bapeda, Kesbangpol, kemitraan, dan lain-lain. Lanjut Bu. Habis. Syukurlah. Oh belum. Ya, program prioritas dan paket pelayanan pencegahan kita dalam waktu yang singkat ini ya, sebelum Desember ini kita akan melakukan edukasi, itu bagian daripada program kerja KPA ke depan. Kemudian ada juga pembagian kondom, ya pencegahan jarum suntik steril, itu mungkin dari teman-teman Dinkes lebih paham, deteksi dini, tes sukarela, dan PITC screening ya. Ini juga bagian dari kami untuk melakukan penyuluhan agar mereka mau melakukan tes. Pengobatan, ART segera, manajemen komorbid, TB, hepatitis, dukungan kepatuhan. Dukungan sosial, konseling, perlindungan ODA, dan stigma bantuan sosial. Dan ini sudah menjadi renungan kami juga. Ya, harapannya ke depan kita bisa mewujudkan tadi dukungan sosial tadi. KIE lintas budaya, pendekatan lokal Papua Nabire. Bahasa adat tokoh masyarakat ini adalah pendekatan kepada tokoh-tokoh kunci untuk pencegahan HIV/AIDS di Nabire. Next Bu. Nah, indikator kinerja. Nah, ini juga bagian daripada indikator KPA. Cakupan tes HIV ibu hamil di atas 95% ini ya protapnya secara nasional
minimal 95%, kalau bisa di atas 95%. Proporsi ODA yang mulai ART ini pengobatan ya Bu ya, lebih 7 hari setelah diagnosis lebih 95%. Artinya jangan sampai terjadi delay. Itu tadi saya punya rekan dari mitra PKB ini katanya ada delay dalam pemeriksaan di beberapa tempat. Nah ini jadi perhatian kita juga. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mencapai diagnosis 95% kalau delaynya masih terjadi. Retensi ART 12 bulan di atas 90%, supresi viral di atas 95%. Nah ini situasi ideal yang kita harapkan. Dengan viral node tentunya akan sangat membantu untuk menahan, saya menghilangkan juga tidak, tapi menahan untuk pencegahan virus HIV. Penemuan kasus baru melalui screening terarah 95%, penurunan infeksi baru dan kematian terkait AIDS per 100 ribu penduduk. Nah ini semua tadi sudah disampaikan di awal tentang target Pre-Zero tadi ya. Pre-Zero 95% tahu tentang statusnya, 95% terobati dan 90% VR tersupresi ya benar. Sorry, itu saya lupa sedikit. Lanjut Bu. Rencana aksi prioritas rapat koordinasi seperti yang kita lakukan hari ini, perluasan layanan tes di puskesmas, konsolidasi layanan komprehensif, field testing merata, capaian target sama ya, targetnya lintas sektor, MOU dan SOP rujukan Dinas Pendidikan Lapas. Saya pikir masih ada kaitan dengan yang kita bahas sebelumnya. Lanjut. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sumber data, ya kita dari KPA ini memang tidak bekerja menggunakan data asal-asalan. Ya, kita selalu berkoordinasi ke Dinas Kesehatan Nabire, bahkan untuk data pun kami harus mengajukan surat. Jadi apa yang kami buat itu berdasarkan data-data resmi dari Dinkes. Review kinerja, dashboard, indikator, dan rapat koordinasi akan selalu kami lakukan dengan mitra-mitra ya, termasuk MSM, komunitas, dan lain-lain. Supervisi pembinaan puskesmas, Audit kasus NGC, ini mungkin domainnya Dinkes. Lanjut laporan ke Bapeda, ini mungkin soal kebijakan dari Bapeda. Terima kasih Bapeda sudah hadir, setidaknya bisa mengetahui betapa kita sedang menghadapi persoalan HIV AIDS dan bisa juga menjadi perhatian ke depannya dari pihak terkait. Lanjut. Penutup dan ajakan komitmen pimpinan daerah dan kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Saya tidak meragukan soal komitmen pimpinan daerah dan kolaborasi kita yang ada di sini. Tinggal mungkin persoalannya adalah bagaimana mengeksekusi semua itu ya. Fokus pada populasi kunci, MTC, dan kesinambungan ARV. Ya, kita tentunya akan fokus ya ke populasi kunci di beberapa tempat yang memang terjadi penularan HIV cukup tinggi. Kemudian gunakan data untuk mengambil keputusan dan mengoptimalkan sumber daya. Sudah saya sampaikan tadi, setiap hal yang kami sampaikan, kami buat keputusan dalam program kerja berbasis data yang valid. Kemudian bersama wujudkan Nabire sehat, bebas stigma, dan mendekati eliminasi HIV dan IMS. Ini harapannya ya, mendekati eliminasi HIV dan IMS. Ya, kalau yang terakhir ini, saya sendiri sudah ya, terima kasih. Bapak Ibu, saya sudah paparkan ini yang menjadi pemikiran kami untuk dalam waktu dekat, sebelum Desember berakhir, tahun 2000 kita akan menjalankan program-program yang sudah kita siapkan, termasuk juga kami sudah fokus pada beberapa hal untuk tahun 2026. Saya kira begitu saja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan juga kepada moderator nanti kalau mungkin dari Bapak KPA Provinsi ingin menyampaikan beberapa hal boleh,
tinggal nanti saya kembalikan ke moderator saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Gian. Mari kita berikan aplaus kepada Bapak Gian. Ya, lanjut ke materi berikutnya. Izin ada materi dari Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dari Papua Tengah mungkin yang akan menambahkan materi untuk kita semua. Pada Bapak, kami persilakan. Salam. Salam. Ada yang belakang mengantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Wakil Bupati, yang terhormat para mitra-mitra kerja yang hadir bersama kita, yang terhormat para KPA, LSM yang hadir bersama kita pada saat siang hari ini. Hari ini kita kaget sama-sama bahwa HIV/AIDS yang sedang beredar di wilayah Papua Tengah ini yang paling tinggi adalah di Nabire, 10.824. Data ini kita ambil dari dinas, dan itu dinas yang diolah melalui puskesmas yang ada di wilayah Papua Tengah. Dengan rapat koordinasi pada saat siang hari ini, kami KPA Provinsi Papua Tengah apresiasi kepada Ketua KPA Kabupaten Nabire bisa melaksanakan kegiatan ini untuk demi selamatkan manusia Papua Tengah yang tersisa yang ada saat ini. Hari ini kita semua mengetahui bahwa bagi yang sudah kena teroda dan ODP itu usia produktif. Maka itu kami KPA Provinsi Papua Tengah juga ada memprogramkan, ada beberapa program. Salah satunya adalah rapat koordinasi yang saat ini kita lakukan. Luar biasa, walaupun kita KPA belum sampaikan, belum koordinasi dengan KPA Kabupaten, tapi bisa melaksanakan. Dalam rapat koordinasi ini, kami KPA juga menyampaikan kepada KPA Kabupaten bahwa kantor kami ada di Bumi Wonorojo, di Jalan Mandala. Kantornya sedang jalan, apapun kegiatan boleh menyampaikan di sana. Jadi ini kerja-kerja KPA ini tidak main-main. Semua medis yang datang ini, mereka ini adalah menunggu bola. Kami KPA ini adalah kejar bola atau menjemput bola. Di mana bagi mereka yang sudah ODP ini kita kejar, mengajak mereka bagaimana, terus memberikan pencegahan kepada mereka supaya mereka yang belum mendapatkan virus ini mereka bisa menjaga, yang sudah dapat bagaimana untuk mereka berobat. Tugas KPA adalah bagaimana untuk kita sosialisasi edukasi dan di mana-mana tempat. KPA Provinsi juga sudah melakukan ada beberapa kerjasama dengan mitra-mitra kami. Yang pertama adalah Polda Papua, sampai saat ini suratnya belum dijawab. Karena kami melihat di Nabire ini tempat hiburannya banyak sekali surat izin, tanpa surat izin, lain-lain. Ini luar biasa, Pak Wakil Bupati juga ada di sini. Ini kesempatan yang baik. Kita kembali tertibkan tempat-tempat hiburan yang ada ini. Karena yang daerah ini itu kewenangannya bupati, bukan di gubernur. Maka di mana tempat-tempat hiburan yang ada di Nabire ini banyak yang mereka sudah bangun. Dan tempat-tempat yang tidak layak mereka lakukan itu sudah tempat-tempatnya banyak. Salah satu KPA harus melakukan adalah kita bagaimana supaya KPA Kabupaten dengan Provinsi, dengan Polda yang kita sudah ini,
Mari Pak Wakil. Ini kita sama-sama melihat di mana tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat kafe-kafean, kos-kosan yang ada yang tidak ada surat izin, kita cabut dan minta untuk tutup. Itu tujuan dan maksud, dan kami sempat ketemu MOU dengan Polda Papua dan Satuan Pol PP. Pol PP sudah direspon baik, Poldanya ini masih belum sampai saat ini. Ketika ada Poldanya sudah turun, kerjasamanya ada, pasti kami akan kasih ke Nabire, kita jadwalkan kapan kita jalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita KPA juga harus kerjasama dengan dinas sosial. Kita harus kerjasama dengan Dukcapil. Kita harus kerjasama dengan BPMK. Mengapa saya bisa sampaikan pada saat siang hari ini? Sosial ini bantuan yang selalu pemerintah dikasih itu ke orang-orang sehat terus. Padahal itu ada khusus untuk bagi ODA dan ODIF. Nah, itu sosial harus diundang dan sampaikan itu. Jadi bagian ODA dan ODIF itu mereka juga harus punya KTP dan harus surat kartu keluarga. Bagi mereka yang sudah ODIF itu dia harus bawa datang berdasarkan KTP penduduk yang jelas supaya ada bantuan dari sosial. BPMK itu adalah bagaimana mereka ini berperang aktif sampai RT RW ke bawah. Jadi aparatur pemerintahan itu mereka harus aktif. Jadi dari RT RW, karena hari ini RT ini belum memahami. Warga baru yang masuk itu berapa, warga baru yang sudah keluar itu berapa. Di wilayah saya itu ada rumah kos-kosan yang tidak diizinkan dan tidak diinginkan oleh masyarakat juga membangun atau tidak. Atau ada kafe-kafe tertentu yang lain-lain adakah tidak, ada di situ tuh minuman-minuman orang jual atau tidak. Itu mereka juga harus berperang aktif di dalam. Supaya ada kos-kosan, terus ada tempat-tempat hiburan yang dibangun itu RT juga punya berperang aktif di dalam itu. Jadi itu memang kami sudah mulai jalani, dan itu tetap kita kerjasama dengan BPMK, Kepala Lurah, sampai RT RW. Nah, ini tugasnya kita KPA. Terus yang berikut adalah kita kembali kerjasama dengan tokoh-tokoh agama. Kami KPA juga sudah MOU, ada beberapa tokoh agama di teman-teman kita di Muslim kami sudah MOU, terus dengan ada beberapa gereja denominasi kami masih belum, yang lain kami sudah MOU. Yang kami sudah MOU ambil datang ke kita supaya kita jalan sosialisasi kemana-mana. Ke gereja di mana-mana kita bawa materi sosialisasi, edukasinya kita tetap jalan. Kalau untuk dinas pendidikan kita sudah MOU, tugasnya kita KPA sambil jalan dengan sosialisasi di mana-mana tempat. Dan salah satu program yang kami KPA juga sudah melakukan adalah modul pembelajaran khusus bagi siswa SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Modul itu wakil sekretaris yang ada sama-sama saya ini sudah sampai tinggal 3 tahapan. Bila kalau Tuhan dikehendaki, modul itu bulan Januari akan selesai dan kami akan bagikan ke setiap sekolah. Itu jadikan bahan pembelajaran. Dia tidak masuk di BK, tapi dia sebagai pelajaran khusus untuk memberikan materi tentang pencegahan HIV/AIDS. Bahaya HIV/AIDS. Jadi kalau Tuhan dikehendaki, tahun ajaran 2026, bulan Juni itu mereka akan pakai khusus untuk kita di wilayah Papua Tengah. Jadi uji cobanya nanti bulan Februari atau Maret dari Kementerian Pendidikan, dari pusat mereka juga akan datang sini bersama dari UPI. Itu modul pembelajaran untuk memudahkan kerja-kerjanya KPA. Bagaimana bahayanya HIV/AIDS, cara penularannya seperti apa dan lain-lain. Itu melalui materi itu. Dan setelahnya itu kalau memang berjalan baik, kami akan mengarahkan ke sekolah minggu. Bentuk mungkin saku buku kah tentang bahayanya HIV/AIDS. Ini saya sampaikan, ini program-program KPA kami yang Bapak Ibu yang medis sama-sama kita sini mohon doakan supaya semua itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itulah yang saya sampaikan, dan berikut saya sampaikan kepada KPA Kabupaten
kepengurusannya kembali direvisi. Tidak boleh 3 orang. Ada 4 divisi itu harus diisi. Karena ini kita kerja-kerja manusia, supaya 4 divisi itu kita bisa kerja sama. Ini Nabire ini luas. Apalagi kabupaten yang Dogia, Ideya, Intan, Puncak, semua masyarakat itu ada di sini. Tidak bisa kerja 3 orang. Jadi KPA 4 divisi itu harus susun ke bawah. Ini wakil bupati sudah jalan, saya mau suruh dia, tapi dia sudah jalan. Maka itu diharapkan itu direvisi, semua pemuda-pemuda yang ada bisa sosialisasi, yang bisa bergerak, yang bisa mampu itu dirangkul dan dimasukkan. Ada 4 divisi itu. Nanti dia punya formatnya, nanti saya akan kasih, itu sekretaris ada, nanti Pak Ketua bisa hubungi, supaya bisa melengkapi di situ. Terus yang berikut adalah kerja KPA dengan puskesmas. Ini saya melihat di Nabire ini, di puskesmas semua itu bermasalah banyak. Minta maaf saya tidak bisa turun ke puskesmas karena itu ya bukan saya. Itu KPA kabupaten. Nah, hari ini di puskesmas ini banyak bermasalah. Yang pertama adalah mereka punya honor. Ini bermasalah. Yang kedua adalah alkes. Ini suster menteri-menteri yang ada di puskesmas, mereka mau layani, mau sana sini, tapi hanya karena tidak ada alkes, terus tidak ada perhatian dan khusus dan lain-lain, itu membuat selalu masyarakat kita itu korban. Ini masalah semua. Bagaimana supaya 2026 ini kita bergandeng provinsi dan daerah sama-sama bergandeng perhatian kepada medis-medis yang ada, di mana medis dan tenaga yang kurang kita bicara ke pemerintah daerah agar supaya medis juga mereka bisa layani dengan baik. Kasihan manusia yang sekarang, lebih khusus kita di Papua, ini mati bodoh-bodoh. Ini mati bodoh-bodoh. Maka itu saya secara pribadi karena WAP menyampaikan terima kasih juga kepada suster-suster, mantri yang selalu melayani kita tanpa tangan kosong ya. Tanpa tangan kosong. Jadi intinya bahwa kami tidak bisa intervensi ke kerja-kerjanya medis, tapi tugasnya kami KPA tetap kami jalan sosialisasi. Ya, seperti itu. Jadi mungkin akhir kata saya sampaikan juga kegiatan ini sebagai bahan acuan untuk kita dongkrak bagaimana untuk program-program kita tetap jalan. Nanti KPA Kabupaten tetap koordinasi dengan kita supaya kita sinkron program kerjanya. Sinkron. Kalau DIY, Paniai, dan beberapa kabupaten sudah jalan baik, programnya kita sinkron, terus di daerah juga sama-sama. Yang medis yang ada di sini tuh mereka hanya LSM, terus di puskesmas dan lain-lain, mereka itu hanya membantu kita untuk bagaimana mewujudkan visi dan misinya programnya kita KPA. Jadi kita hanya jemput bola, mereka menunggu bola. Pada intinya itu, kita yang ngajak supaya mereka itu bisa berobat, kita yang ngajak supaya mereka itu jaga penjagaannya itu. Mungkin kurang lebih itu yang saya sampaikan. Nanti materi dan lain-lain nanti dilanjutkan sebagai bahan acuan. Terima kasih juga KPA bisa melaksanakan kegiatan. Bapak Ibu, terus dari LSM, dokter dari Postu, Puskesmas, Tuhan akan memberkati. Salam, selamat siang. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Freni dari KPA Provinsi Papua Tengah. Kita berikan aplaus kepada beliau. Ya, dari penyampaian beliau tadi kita bisa mendengarkan bagaimana program-program dari KPA Papua Tengah. Kemudian beliau juga mengajak merangkul dari lintas sektoral, dari berbagai bidang, dari kesehatan, dari puskesmas, rumah sakit, dari pendidikan, kemudian Polda untuk penanggulangan HIV/AIDS di Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire ini. Kemudian juga beliau menyampaikan kita semua harus memberikan dukungan kepada ODA, bagaimana agar ODA bisa mendapatkan
pelayanan atau penanganan AIDS yang baik, kemudian juga mendapatkan dukungan sosial. Selanjutnya kita lanjut ke sesi materi yang ketiga. Materi ketiga ini akan dibawakan oleh Bapak Alfred Lambe, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, selaku Kepala Seksi P2M Kabupaten Nabire. Kepada Bapak Alfred, waktu dan tempat kami persilahkan. Bisa di kopi breaknya snacknya bisa sekalian dimakan ya Bapak Ibu ya. Menunggu nanti mungkin setelah Bapak Alfred baru kita akan lanjut ke makan siang. Ya, shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bupati Kabupaten Nabire atau dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati, yang terhormat Forkopimda yang disempatkan hadir, pimpinan OPD, yang kami hormati semua kepala-kepala puskesmas, yang kami hormati LS ataupun NGO yang hadir bersama-sama dengan kami, yang kami hormati FKUB, bahkan semua undangan termasuk leading sector kita, KPA Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire. Baik, Bapak Ibu, di sini kita akan memperlihatkan kinerja kita selama ini yang sudah kita lakukan, yang berhasil kami rekam, kami rekap untuk menjadi acuan kita untuk upaya ke depan apa yang harus kita lakukan. Data sudah menunjukkan secara signifikan terjadi peningkatan yang sangat luar biasa. Artinya adalah teman-teman di kabupaten, utamanya di puskesmas, sudah bekerja maksimal. Namun kerja ini belum tuntas karena ada beberapa audit ya yang tidak sempat meneruskan pengobatannya. Ada audit yang tidak sempat datang kembali mengambil ARV-nya. Nah, sudah barang tentu ini juga bisa kami cover semua. Kemudian ada audit yang harus bersembunyi, tidak mau datang untuk ambil. Ya tadi sudah disampaikan ada stigma, tetapi juga ada rasa ketakutan ya. Ya, baik Bapak Ibu, saya perlihatkan dulu. Ini sudah bukan barang baru ya, sudah tren ini di mana-mana karena baik dari TikTok, FB, Instagram maupun media-media yang lain sudah menunjukkan bahwa prevalensi atau peningkatan kasus HIV di Kabupaten Nabire mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ya, next. Ya, Bapak Ibu, kita dulu secara terkonsentrasi pengendalian HIV ini ada di Kementerian Kesehatan ya. Namun oleh Kementerian Kesehatan telah melebur dia itu masuk di bawah masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Nah, sehingga dari Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes dari 2013 menjadi Permenkes 2022. Ini yang menjadi payung hukum untuk pelaksanaan kegiatan program atau pengendalian HIV yang harus kita laksanakan. Ya, next. Nah, ini adalah kebijakan dari Kementerian Kesehatan. Dulu kita 90 saja kita harus temukan orang yang di wilayah kerja kita mau pemeriksaan ya. Jadi ceritanya kalau kita punya 100 penduduk ya minimal itu 90 orang itu datang untuk tahu status HIV-nya atau kalau kita punya jumlah penduduk 175.000 di Kabupaten Nabire berarti kira-kira berapa yang harus tes? 90%. 90% itu tentu ada yang positif ya. Sudah barang tentu ada yang positif. Yang positif itu semuanya harus minum obat. Ya, namun kenyataannya seperti tadi saya sampaikan, diharapkan dari Kementerian Kesehatan 95% itu harus minum obat. Jika dia sudah minum obat,
Apakah dia hanya minum obat terus? Obat itu harus diminum seumur hidup. Tentu dia tahu, dia tanya, Bapak izin, apakah saya ini minum obat ini, keadaan tubuh saya ini akan semakin baik, atau ada komplikasi karena ada obat-obat yang masuk? Bagaimana tidak saya harus minum obat seumur hidup? Nah, ini yang harus dijelaskan juga kepada ODIF-ODIF kita yang ada. Nah, oleh sebab itu, untuk mengetahui keberlangsungan obat itu, ARV ke dalam tubuh itu, harus dilakukan pemeriksaan melalui TCM, ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh KPA Kabupaten supaya dia tersupresi. Artinya adalah virus yang ada dalam tubuh itu ketika diperiksa tidak kelihatan lagi begitu. Berarti virusnya dapat ditekan. Orang yang kena HIV tidak akan berlanjut kepada stadium lebih lanjut lagi. Stadium 3 atau stadium 4. Nah, ini kita bisa lihat kita yaitu Tripero diharapkan 2030 kita bisa ending, ada lagi kita menemukan kasus. Bukan hanya HIV saja Bapak Ibu, ya. Tuberkulosis, kemudian juga malaria, kita akan menuju ending 2030 untuk eliminasi. Next. Kami mengambil data dari Papua Tengah, kita merekam semua ya kegiatan di masing-masing kabupaten. Jadi semua kegiatan di kabupaten memang ada yang berjalan sangat optimal, tetapi ada juga yang belum optimal. Ini yang menjadi konsentrasi kita, provinsi melalui KPA maupun kabupaten melalui KPA kabupaten. Untuk kita nanti bersinergis bagaimana upaya usaha yang harus kita kerjakan. Next. Nah, Bapak Ibu, ini kita bisa lihat sebaran kasus ini. Sebaran kasus di masing-masing kabupaten. Ini data di Juni ya. Di Juni kita ketemu 330 ya. Tetapi nanti kita perlihatkan penarikan data sampai bulan Agustus ya. Sampai bulan Agustus. Secara epidemiologi kasus kita itu ada di 10.000, sekitar 10.824 kasus mungkin ya. Nah, ini kita lihat di Papua Tengah, penemuan kasus itu kalau tidak salah kurang lebih 23.000 ya. Ranking pertama Kabupaten Nabire, kedua Timika, kemudian kabupaten-kabupaten berikutnya. Next. Nah, apakah layanan di Kabupaten Nabire semua bisa memfasilitasi pemeriksaan HIV? Kalau soal pemeriksaan itu bisa dilaksanakan ya, melalui kami mobile VCT ataupun kami memberikan mandat kepada mereka yang sudah dilatih untuk tes. Persoalannya adalah perawatan, dukungan dan pengobatan. Dari 32 puskesmas yang ada di Kabupaten Nabire, kami baru 46% ya, belum sampai 80% untuk tempat-tempat layanan yang tes, tetapi juga memberikan obat. Kita sadari bahwa Kabupaten Nabire kekurangan tenaga ya, utamanya dokter, kemudian juga para medis lainnya, baik apoteker ya, karena kami mau semua layanan itu ada layanan PDP ya, supaya mereka yang sudah terinfeksi dari mana, kemudian pulang kampung, tidak harus kembali lagi ke kota, tetapi dilayani di wilayah kerja setempat. Ya, namun beberapa kendala kita adalah masalah tenaga medis. Tetapi kalau untuk logistik, dari kementerian akan membackup kita, tetapi juga dari provinsi. Nah, ini kita punya layanan itu baru 15, Bapak Ibu ya. Kami berharap di 2026, izin Pak Kabid ya, kita akan menambah lagi mungkin 5 Pak. Kita akan tambah 5. Kami sudah melihat kandidat-kandidat yang bisa, yang memang notabene tenaganya cukup mumpuni, namun kami akan tetap berkoordinasi dulu dengan kementerian, tetapi juga teman-teman dari provinsi. Kami sebenarnya kemarin berharap ada yang dibuka, tetapi kuota kami kemarin sampaikan masih cukup terbatas. Mungkin di 2026 mungkin akan ada penambahan 3 ataupun
5 Fasiankes yang ada. Bapak Ibu, itu data kita terakhir ya, dari rilis dari Provinsi Papua Tengah ada 23.535 ya. Nabire itu ada di urutan pertama 10.824. Ini sudah ada Bapak Ibu. Sekarang bagaimana kita memainkan peran penting? Dinkes sudah berusaha, Fasiankes sudah berusaha menemukan. Tapi apa ya, siapa yang mau jangkau lagi ke sana? Ya sudah barang tentu kita punya kolaborasi ya. Makanya KPA Kabupaten mengundang semua LSM ya, tokoh agama, tokoh masyarakat. Karena mereka nanti akan menjadi perpanjangan tangan menyampaikan bahwa jika sudah mendapatkan kasus HIV, jangan tinggal diam, jangan hanya di rumah, ambil obat, minum obat. Obat itu tersedia dan gratis. Kemudian juga dari LSM-LSM pendamping, mereka juga akan memberikan penguatan kepada mereka yang sudah terinfeksi atau keluarga, supaya tetap menjaga diri, ataupun yang sudah terinfeksi datang mengambil obat. Jadi Bapak Ibu, kalau tinggal di Wanggar, tapi saya malu dengan petugas di sana, itu keluarga saya. Kita bisa ambil di mana? Lagari misalnya ya, atau di Lagari malu. Aduh saya, jangan-jangan nanti suster itu dia cerita ke sana. Tidak Bapak Ibu, teman-teman kami di layanan sudah pegang sumpah dan janji, ya, tidak bisa dibocorkan ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya, data kita. Next. Nah, ini kita breakdown penemuan yang terbaru yang kami rilis. Ini data dari SIHA ya. Dari SIHA, teman-teman program, PJ program melapor. Kemudian nanti datanya ditarik. Kita menemukan untuk di Agustus itu ada 457 sampai bulan Agustus. Tadi kita di Juni masih 300-an ya, Pak siapa tadi Nababan. Tapi sampai di Agustus ini sudah ada 457 kasus ya. Kita bisa melihat angka HIV itu cukup lebih rendah dibandingkan angka AIDS ya Bapak Ibu. Ada yang tahu ini kalau seperti ini kondisinya bagaimana? AIDS sudah ditemukan ya sebelum dia HIV ya. Berarti ada kasus-kasus yang terlambat ya, yang terlambat. Sudah dia datang dengan AIDS. Ya, itu mungkin juga dari sisi stigma dan diskriminasi. Nah, di sini juga yang menjadi hal paling penting adalah di usia 1 sampai 4 ini teridentifikasi ada 4. Usia 5 sampai 9 ada 2. Tidak hanya usia produktif yang sudah melakukan hubungan seksual. Berarti ada layanan nanti Bapak Ibu yang dibilang PMTCT ya. Semua ibu hamil wajib dilakukan pemeriksaan. Kalau dulu kita lakukan 10T ya. Sekarang ditambah lagi dari kementerian adalah 12T. Dari 12T itu sudah masuk pemeriksaan HIV, TB, malaria, sipilis, kemudian pemeriksaan lainnya. Dimasukkan dengan pemeriksaan triple eliminasi. Ini kami sudah lakukan juga pemeriksaan triple. Jadi memang kasus-kasus ini sangat mengkhawatirkan juga usia-usia balita, tetapi juga usia produktif. Ya, next. Nah ini merupakan pintu masuk Bapak Ibu. Tadi Pak Nababan menyandingkan antara penemuan kasus HIV dan penemuan kasus IMS. IMS ini adalah pintu masuk untuk terjadinya penularan HIV. Dia kalau tidak tertangani dengan baik, sudah barang tentu juga peningkatan kasus akan lebih tinggi. 2030 diharapkan kita dapat memastikan akses layanan IMS yang berkualitas tinggi. Semua populasi mengurangi penularan IMS dengan cepat pada populasi kunci.
pasangan serta pelanggannya memastikan data yang berkualitas untuk membantu respon. Mariana, kita layanan untuk bar karaoke ini sekarang di Kabupaten Nabire berapa? 17. Tidak, Bapak tanya itu dulu, nanti sebentar baru diskusi. Ada 17 layanan ya. Sudah barang tentu layanan itu yang pasti menyediakan karaoke saja ya. Kita tidak tahu. Tetapi survei membuktikan ketika ada pemeriksaan ya, ada juga beberapa mereka yang terinfeksi, tapi tidak semua. Oleh sebab itu, target kami adalah rutin melakukan pemeriksaan di layanan 17 bar karaoke ya. Next. Ya, ini upaya pengendalian IMS ini ya. Ini kami bagi nanti di kepala puskesmas, kemudian KPJ program IT dan IMS. Next saja. Nah, ini area-area strategi dari intervensi PIMS di Nabire, ya, layanan IMS di puskesmas. Terus terang, untuk Kabupaten Nabire, kami telah melatih 5 layanan IMS, ya. Namun, seiring dengan waktu, terjadi pergeseran, ya. Ada yang pindah, ya, ada yang mutasi, ya. Sehingga dari 5 layanan IMS yang dilatih itu, mungkin yang masih eksis itu adalah layanan puskesmas sama busa, ya. Karena memang di sana ada asrama putri, ya. Tahu asrama putri toh? Nah, kemudian layanan yang ada di puskesmas Bumi Wonorejo, ya. Itu masih eksis, ya. Ya, next. Nah, ini data kasus kita, tren kasus kita untuk HIV IMS, ya. Pasien tes IMS itu memang cukup tinggi, ya. Kita lihat saja di 2024 ada 5.383. Kemudian pasien IMS yang positif itu ada 1.220, hampir 20 atau 30%, ya. Kemudian pasien sifilis. Wah, kalau sudah kena sifilis, berarti ini memang betul-betul ya, pintu masuk betul-betul ya. Kemudian, bumil yang dites sifilis. Kemudian, bumil yang positif sifilis. Ada juga bumil lagi ya, yang positif sifilis. Dari 1000-an bumil yang dites sifilis, ada kurang lebih yang teridentifikasi ada 104. Setiap pemeriksaan ibu hamil, trennya meningkat. Di 2018 ada 25 ibu hamil, 1973, 2070, 21 ada 50 bumil yang positif sifilis, 2022 ada 76, kemudian 2023 ada 94, dan 2024 ada 104 bumil ya, yang sifilis. Next. Nah, ini jumlah kasus penyakit infeksi menular seksual menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Kami berhasil merekap semua layanan yang melapor ya. Yang melapor untuk layanan IMS ya. Walaupun memang itu belum terintegrasi gitu ya. Ada kurang lebih estimasi insiden sifilis dari 1.000 penduduk ada 7,0%. Jumlah sasaran program kesehatan 15 tahun ke atas ada 115.617. Nah, coba kita lihat ya, Bapak Ibu, mari kita bedah kasus ini. Jumlah ibu hamil yang positif sifilis, kita lihat ada 104. Ya, ini sudah diobati semua. Jumlah ibu hamil yang diobati, belum ada beberapa yang belum diobati ya. Belum sampai 100%. Berarti kalau ibu hamil kena sifilis, dampaknya apa? Bisa abortus, bisa lahir cacat, atau ada hal-hal nanti yang mempengaruhi janin ya, ataupun bayi yang lahir. Next. Temuan kasus IMS di Nabire tahun sampai di September 2025. Penemuan kasus ya, kita melakukan pemeriksaan itu 8.269, kemudian pasien IMS yang ditemukan ada 1.026, kasus IMS yang ditemukan ada 1.043,
pasien MS yang diobati ada 909. Nah, ini yang juga menjadi hal yang harus kita cermati, kenapa ada sebagian yang tidak diobati. Apakah memang di puskesmas itu terjadi stock out untuk obat? Ini juga harus kita coba diskusikan. Kemudian ada pasangan audit ya yang dilakukan pemeriksaan, itu ada 12. Next. Kasus sifilis di Kabupaten Nabire, dari tes sifilis 6.715, yang positif itu ada 747. Hampir berapa persen ini yang tidak diobati ya? Dokter, coba dokter bandingkan 747 dengan 584. Berapa persen? Jadi ada yang tidak sempat diobati. Ini yang harus kita tanya. Apakah memang tidak ada obat atau bagaimana begitu ya? Dia sudah sifilis, tapi tidak diobati misalnya. Ataupun dia tidak kembali mengambil obat. Next. Capaian umil, ya ini yang menjadi target ya. Kalau dulu pernah ada satu kegiatan PPIA, program pencegahan HIV pada ibu ke anak, ada kurang lebih ibu, ada 4 kalau tidak salah atau 7 ya, mereka ikut program PPIA. Dari ibu yang ikut program PPIA itu, memang ada janin atau bayi yang lahir itu ada yang negatif ya dari ibu yang mengikuti PPI. Ada yang positif ya, apakah memang tidak rutin minum obat atau bagaimana? Itu harus kita cermati. Ini 3.247 bumil tes IMS ada 2.337, kemudian bumil tes sifilis 1.843, yang positif ada 120 ya. Kemudian yang dibati masih 61. Berarti ada beberapa yang tidak sempat terbati, hampir 50%. Next. Nah, ini ya kasus IMS berdasarkan sindrom klinis. Nah, ini beberapa IMS itu berbagai macam kasus ya. Atau kita lihat pemeriksaannya baik di tubuh vagina, di tubuh uretra ya. Ini pemeriksaan-pemeriksaan yang harus memerlukan OJT atau pelatihan. Bapak dari Bapeda ada ya tadi? Izin Bapak, kami waktu pertemuan kami mencoba membuat proposal ya, karena di anggaran itu untuk pelatihan IMS itu tidak ada atau terbatas Pak. Kami coba membuat di 2024, tapi ketika muncul di 2025 itu tidak ada. Nah, mungkin nanti barangkali bisa dimunculkan di 2026. Melatih untuk layanan IMS di Kabupaten Nabire. Barangkali ada 10 layanan kah Pak? Atau tidak, kalau 5 layanan nanti. Nanti kalau bagaimana, saya akan coba lanjutkan lagi proposal itu ya. Waktu itu kami kasih di Pak, siapa namanya ya, Kepala Bidang. Ya, nanti coba di ini lagi ya Pak. Next. Ya, kasus ini berdasarkan pendekatan diagnosa laboratorium. Ini menggunakan laboratorium dari pemeriksaan ya. Ini lebih banyak pemeriksaan yang dilakukan oleh puskesmas yang memang laboratorium memadai untuk pemeriksaannya. Ya, ada beberapa solusi ya. Ini harus dilatih PMS masyarakat umum karena merupakan pintu masuk terjadinya virus HIV. Next. Ya, ini next saja dulu. Nanti di bawah kita lihat. Ya, ini progres capaian tantangan praktik baik rencana kegiatan percepatan kolaborasi. Sudah kena HIV, kena tuberkulosis lagi, kena TBC lagi ya. TBC itu barangkali dia lagi TB-RO atau TB multidrug resistant. Nanti kita lihat. Next. Kita punya 32 puskesmas ya. 32 puskesmas, ada 1 rumah sakit dan juga ada layanan klinik yang membantu utamanya. Santo Rafael diundang kah? Ada? Angkat tangan? Oke, bagus ya. Santo Rafael ini banyak membantu kami ya untuk layanannya. Ini menjadi pandangan untuk klinik-klinik yang lain ya, mencontoh untuk layanannya. Next. Kemudian jumlah SDM layanan HIV di Kabupaten Nabire kita bisa lihat
ada lab hampir semua rata-rata, kemudian farmasi, kemudian jumlah layanan TBC ya, itu kita bisa lihat hampir semua ada ya. Next. Komunitas penjangkau PKBI ya. PKBI hadir. Hadir ya. Sekarang PKBI tidak konsentrasi untuk pendampingan ya. Dia sekarang juga terkonsentrasi untuk pendampingan pasien tuberkulosis ya. Nanti sudah kita diskusi ya. Ya, diskusi. Next. Nah, ini temuan kita ya. ODIP baru mulai ART yang di screening TBC. Hampir semua rata-rata layanan pasien yang dia HIV, dia di screening untuk TBC. Kalibobo masih 68%. Ada Kalibobo? Iya, nanti ditambah ya dok. Tambah. Ya, WAMI masih 0 ya. Ini beberapa layanan utamanya ya. Kalibobo juga baru menjadi layanan PDP ya. Tahun ini ya. Nah, bulan berapa? Bulan Mei. Oke, next. ODIP baru mulai ART dan TPT Kabupaten Nabire. Bapak Ibu, TPT itu belum semua tahap ya. Terapi pencegahan tuberkulosis. Saya ini berumah tangga. Ya, istri saya, dia positif HIV, bukan HIV, dia positif TB. Saya dan anak saya itu harus minum pencegahan. Nah, namun kadang ada yang tidak paham ya. Sehingga ada tidak sampai atau kecil ya, supaya sebenarnya keluarga kita terlindungi itu harus minum pencegahan. Ya, kita bisa lihat ODIP mulai baru ART dan dapat TPT Kabupaten Nabire. Nabarua cukup bagus. Mana ada Nabarua? Ya, tepuk tangan dulu Nabarua ya. Jadi pasien-pasien HIV-nya itu dikasih TPT. Dia sudah sampai 78% ya. Memang ya sulit-sulit, gampang juga ya, gampang-gampang sulit. Mau meyakinkan orang yang tidak sakit, kasih obat, ya berarti memang kita harus belajar nanti di Nabarua ya. Bagaimana sih caranya bisa sampai 78%. Kemudian yang berikut adalah Kalibumi ya, lumayan ya. Ibu Marlin lumayan 58% ya. Berarti ada suara begitu, ada ya yang akan dilindungi begitu. Jangan sampai dia terinfeksi tuberkulosis. Ya, kemudian yang lain-lain masih kosong ya. Nabire Kota ini baru 2% Ibu Mesra. Nanti coba ya belajar atau berdiskusi nanti sebentar ya. Bagaimana sih kamu punya trik sehingga pasien ODIP itu keluarganya dapat TPT ya. Ya, ada Bumi Wonorejo ya. Kabupaten Nabire baru 14% secara keseluruhan. Ya, next. Pasien TB tahu status HIV di Kabupaten Nabire. Ini yang masih kurang ini adalah Wadio ya. Sebenarnya mungkin sudah dilakukan, tetapi barangkali tidak dicatat begitu ya. Karena sudah pasti orang yang positif ya HIV, kita akan menawarkan dia untuk periksa TBC. Ataupun orang TBC, kita akan menawarkan dia untuk periksa HIV. Itu yang namanya layanan kolaborasi. Kita bisa melihat, ya, Kimi, ada Kimi kah? Halo Kimi? Kimi 100% ya? Wow. Wanggarsari, tepuk tangan dulu. Kalibumi lumayan, 98%, terima kasih. Kemudian Samabusa juga cukup bagus. Nabarua. Kemudian Nabire Kota ya, Siriwini ya. Ini yang masih rendah ya. Harus kurang lebih 85% ya. Sebenarnya sudah dilakukan. Mungkin nanti kepala puskesmas bisa mengingatkannya. Next. Ya, pasien TB HIV dapat ARV ya. Pasien TB HIV dapat ARV. Hampir semua ya, Samabusa sudah 100% ya, luar biasa. Samabusa ada. Samabusa tidak diundang atau tidak datang. Besok datang. Bagus ya. Aduh, kita belajar pada Samabusa ya. Kok bisa sampai 100% itu? Ya.
Yang masih kurang ini Rafael ya. Ya, nanti belajar. Kemudian Nabire Kota 94% ya. Yang untuk yang terbaik ini sama Busa, Wadio, sama Wanggarsari. Dia hampir 100%. Semua pasien TB HIV, dia dapat ARV. Next. Ya, koinfeksi ya. Next aja dulu ini ya. Data-data ini, next. Ya. Ya, next saja. Next. Nah, ini kita punya solusi ya, Bapak Ibu. Kita lihat masalah kita yang ada ya. Kita lihat masalah kita yang harus kita diskusikan begitu ya. Baik tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tetapi juga antar layanannya. Kita punya kasus itu masih tinggi ya. Tadi sudah tersebutkan bahwa kurang lebih 10.824. Ini menunjukkan epidemiologi HIV/AIDS masih menjadi tantangan serius di tingkat kabupaten. Kemudian rendahnya kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan diri atau deteksi dini. Saya mau tanya, yang kita hadir ini, siapa yang sudah periksa HIV? Angkat tangan. Siapa yang sudah periksa? Yang lain belum? Wah, iya. Berarti besok hari kedua kita tes. Boleh. Kalau ada petugas ya. Nanti kami punya laboratorium 2 nanti loh. Ada bergabung dengan kami ya. Mereka bisa tes. Ya, oke. Kemudian rendahnya kesadaran masyarakat. Kemudian minimnya edukasi ya. Pak Nababan, kami kemarin coba berdiskusi untuk bahan-bahan edukasi itu Pak. Standing banner, leaflet-leaflet, kita mulai lagi coba adakan. Kita berbagi. Kalau bisa berbahasa daerah lebih bagus ya. Kalau bisa ada yang apa ya, mentranslate dia begitu. Kita bisa bagi. Kemudian stigma juga masih cukup tinggi ya. Kemudian kesenjangan dalam akses layanan kesehatan tadi ya. Dari 32 puskesmas, kita baru ada 46% ya layanan PDP-nya. Berarti ada sebagian yang memang belum ada layanan perawatan dukun dan pengobatan. Kemudian faktor perilaku berisiko dan kurangnya pengetahuan tentang penularan HIV. Kemudian hubungan seksual tanpa pengaman. Kurangnya pengetahuan menjadi faktor pendorong penularan. Belum semua layanan punya layanan PDP. Layanan IMS di Kabupaten Nabire belum berjalan secara optimal. Ya, karena dari 32 puskesmas ini yang kami lihat kurang lebih hanya 5 ya. Kurang lebih 5 ya. Tetapi yang lebih eksis itu adalah 3 layanan. Next. Nah, Bapak Ibu, ini solusi yang kami tawarkan ya. Kami tidak hanya melihat masalah ya. Karena masalah HIV ini bukan masalah kesehatan saja. Tetapi masalah kita bersama yang harus kita pecahkan. Ya, solusinya adalah kita harus melakukan pencegahan penularan. Ya, makanya ada stop. Stop itu tadi sudah Pak Nababan sampaikan, sungguh kita mengedukasi. Kemudian kita temukan. Kalau sudah temukan, kita obati. Dan yang berobat itu harus minum obat konsisten, tetap dipertahankan seumur hidup. Kemudian menurunkan angka infeksi baru HIV melalui edukasi, perubahan perilaku, dan intervensi spesifik. Kegiatan utama adalah edukasi dan sosialisasi masyarakat. Kami kemarin melakukan pertemuan bersama tokoh adat, tokoh agama ya. Kami nanti akan coba evaluasi ya. Apakah nanti planning yang sudah kita sepakati sudah berjalan atau belum ya. Jadi sosialisasi HIV itu di komunitas, kemudian barangkali di gereja, masjid, wihara, pura ya, bisa kasih ke masyarakat. Kampanye ABC ya, abstain, beautiful, dan kondom ya. Peringatan Hari AIDS sedunia ya. Pak KPA provinsi ya, ada tadi ya. Kita coba ini ya, Kabupaten juga, peringatan Hari AIDS sedunia, pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas aman. Ya. Ini nanti akan dimasukkan dalam kurikulum Pak Nababan ya. Tetapi betul-betul harus mengundang mereka yang pemerhati kurikulum mungkin ya. Agar nanti barangkali 2026 itu sudah masuk, barangkali tidak di SD barangkali ya, di SMP ataupun nanti SMA serta perguruan tinggi.
peningkatan akses kondom di lokasi berisiko tinggi, program pencegahan penularan ibu ke anak, PMTCT, tes wajib untuk ibu hamil, triple eliminasi ya. Kemudian pemberian ARV bagi ibu hamil positif dan bayi. Promosi dan edukasi, next. Deteksi dini dari layanan tes HIV, kita berharap 30 semua ya akan mampu melakukan pemeriksaan HIV. Baik VCT, tetapi juga mobile VCT atau layanan keliling. Tes rutin bagi kelompok berisiko tinggi, pekerja seks, LSL, pengguna narkoba suntik, WBP, dan ibu hamil, serta penderita TB. Kami sekarang sudah mulai menyasar untuk WBP ya, warga binaan pemasyarakatan ya. Pak Sulis ada? Tidak ada ya Pak Sulis, TB. Jadi di situ sudah ada data ya, data yang menunjukkan bahwa di warga binaan ini juga ada yang terinfeksi. Izin Bapak, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, waktunya ya. Ya sudah mau habis, tinggal 2 slide. Integrasi pemeriksaan HIV dengan TB HIV, IMS, program kesehatan reproduksi next. Ya, pengobatan dan perawatan kuratif, pemberian ARV, konseling kepatuhan minum obat, pemantauan efek samping resisten ARV, pelayanan dukungan gizi untuk ODIF, home visit, kemudian dukungan psikososial dan spiritual. Next. Dukungan sosial dan pemberdayaan ODIF, fokus mengurangi stigma dan diskriminasi, pembentukan kelompok dukungan sebaya ya. Kami selalu menyarankan semua puskesmas mempunyai layanan KDS ya, tetapi survei membuktikan hanya kurang lebih 2 ya. Rumah sakit ada, kemudian Bumi Wonorejo ya. Jadi maksudnya sehingga mereka yang sudah terinfeksi dengan penuturan langsung oleh ODIF memberikan masukan, dia boleh datang kembali minum obat. Pelatihan keterampilan hidup kewirausahaan bagi ODIF, kampanye anti stigma, pendampingan sosial. Next. Ya, ini ya penguatan sistem. Ya, ini nanti ranahnya KPA ya. Kami mengikuti saja. Penguatan komisi penanggulangan AIDS daerah, penyusunan RAD, kami pun sudah boleh dikatakan daluarsa ya. 2000 berapa ya tadi, Pak? 2013 ya. Nah, ini sekarang kita sudah sampai di 2025. Supaya nanti semua bisa tercover di situ semua kegiatan. Pelatihan tenaga kesehatan, kerjasama lintas sektor, pemantauan dan evaluasi program HIV AIDS secara berkala. Next. Ya ini ya tantangan tadi sudah. Kalau ini IMS ya. Next. Ya oke. Okay. Ya juga menjadi faktor pemicu ya. Oh ya. Ya, baik Bapak Ibu, jika ada yang kita akan klarifikasi, sebaik klarifikasi positif, bagaimana upaya saya. Pertama, saya melakukan ini. Saya di Bapeda, saya akan coba untuk membuat anggaran lebih misalnya. Saya di layanan ya, akan membuat KDS. Jadi masing-masing kita akan berpikir kira-kira hal apa yang harus kita kerjakan, karena ini data sudah ada ya, data sudah ada, tinggal kita masing-masing akan berperan, akan memainkan peran penting di bawah leading sektor KPA provinsi maupun KPA kabupaten. Demikian, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Alfred yang telah menyampaikan materi tentang situasi epidemiologi HIV/AIDS dan IMS di Kabupaten Nabire. Ya seperti kita disampaikan beliau bahwa Kabupaten Nabire merupakan kabupaten yang paling tinggi di Provinsi Papua Tengah. Baik, kita beri aplaus kepada Bapak Alfred. Kita masuk ke sesi diskusi. Kepada Bapak pemateri bisa naik ke atas panggung sesi tanya jawab. Oh ya, jam 1 pas. Oh ya, izin Bapak Ibu, saya
kembalikan ke forum. Ini mau langsung diskusi atau mau istirahat terlebih dahulu? Bagaimana Bapak Ibu? Kita lanjut atau istirahat dulu? Sholat dulu. Baik, mungkin kita beri waktu sekitar 15 menit ya untuk sholat, mungkin sambil untuk yang mau makan apakah bisa diberikan? Baik, berarti. Oh, baik. Berarti kita istirahat terlebih dahulu Bapak Ibu. Bagaimana? Ya, setuju. Baik. Istirahat sekitar 15 menit, nanti baru dilanjutkan acara diskusi.